Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya baru udah setahun kita nggak ketemu ya. Saya baru hari ini, tahun ini datang ke sini. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini temanya persiapan hati untuk revival. Persiapan hati untuk kebangunan rohani. Persiapan hati untuk kebangkitan rohani. Persiapan hati untuk penghidupan kembali. Revival atau kebangunan itu lawannya apa sih? Kemerosotan, kemunduran, kelesuan. Tema khotbah GBI sepanjang bulan ini tentang kebangunan rohani. Kenapa tema revival ini sangat penting ketika kita mengawali tahun ini? Karena seringkali kita tidak menyadari. Ada kemerosotan rohani, ada kelesuan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan seringkali kita tidak menyadari. Bukankah kita masih terus ibadah? Bukankah kita masih tetap melayani sehingga kita merasa itu sudah lebih dari cukup untuk pertumbuhan imanku. Namun ironisnya, seringkali hidup kita tidak mencerminkan hidup Kristus. Sebagaimana di lagu tadi. Seringkali kita rajin ke gereja, rajin melayani. Tetapi hidup kita tidak seperti Kristus. Perkataan kita, sikap kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memperlakukan rekan sekerja kita, cara kita mencari nafkah, bahkan hubungan kita dengan sesama anggota keluarga, dengan sesama anggota jemaat, dengan sesama anggota pelayan Tuhan, seringkali jauh dari nilai-nilai kerajaan Allah. Tetapi kita merasa biasa-biasa saja. Mungkin seperti saya di mimbar ini saya berbicara tentang kasih. Tetapi dalam keseharian saya mudah marah. Saya mudah tersinggung. Saya suka bertengkar. Saya sulit mengampuni. Saya suka kompromi dengan dosa. Tetapi di mimbar ini saya menyampaikan hal-hal yang suci. Inilah realitas yang sering tidak kita sadari dalam hidup kita. Kita berada di dalam gereja, tetapi hati kita kosong. Tidak ada sukacita. Pelayanan bisa berjalan tiap minggu, tetapi api rohani bisa padam. Dan kita tidak menyadarinya. Karena itu ketika kita berbicara tentang revival, tentang kebangunan rohani, kita tidak sedang berbicara tentang ibadah yang wah, lampu yang kerlap-kerlip, suara WL yang menggelegar, musik yang begitu harmoni. Revival sejati, kebangunan rohani sejati selalu dimulai dari hati yang berubah. Hati yang jujur di hadapan Tuhan. Hati yang menyadari dosanya di hadapan Tuhan. Hati yang rindu untuk dipulihkan Tuhan. Firman Tuhan yang mau kita dengar hari ini. Mazmur 51 ayat 11 sampai 13. Latar belakang Mazmur 51 ini adalah kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa. Ke dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Untuk menutupi dosanya. Untuk menutupi perzinahannya. Raja Daud membunuh Uria, suami Batseba. Dia pikir tidak ada orang yang tahu, bukankah dia raja? Kemudian Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Waktu itu Daud adalah raja.
Apakah dia tersinggung dengan teguran itu? Apakah dia marah dengan teguran Nabi Natan itu? Sama sekali tidak. Teguran Tuhan melalui Nabi Natan membuat hati Daud hancur di hadapan Tuhan. Membuat dia menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ia datang kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia melakukan pengakuan dan penyesalan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 51 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Mazmur 51 ini adalah sebuah doa yang lahir dari hati yang hancur di hadapan Tuhan. Daud menyesali dosanya. Ia datang di hadapan Tuhan. Apa yang Daud doakan? Ia memohon belas kasihan Tuhan. Ia memohon pengampunan. Ia memohon pemurnian hati dan kekuatan rohani. Agar dapat kembali memuji Tuhan. Agar dia dapat mengajarkan jalannya Tuhan. Sehingga orang berdosa, kata firman Tuhan, berbalik dari dosanya. Revival, kebangunan rohani, tidak dimulai dari perubahan situasi. Tetapi dari pertobatan yang mendalam. Daud tidak meminta Tuhan, Tuhan jangan ambil kerajaanku karena dosaku. Tetapi dia minta, pulihkan hatiku. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari Raja Daud. Sebelum Tuhan menjawab pergumulan kita. Sebelum Tuhan memulihkan keluarga kita. Sebelum Tuhan memulihkan kita. Sebelum Tuhan memperluas pelayanan kita. Tuhan rindu mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Untuk itu biarlah kerinduan Raja Daud ini menjadi kerinduan. Kita akan belajar 3 hal. Bagaimana hati dipersiapkan untuk kebangunan rohani. Yang pertama, hati yang menyadari kebutuhan akan hadirat Tuhan. Untuk ada revival, untuk ada kebangunan rohani dalam hidup kita. Yang pertama kita persiapkan adalah hati yang menyadari kebutuhan akan hadirat Tuhan. Mazmur 51 ayat 11. Ayat 13 di Alkitab yang dicetak. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Ayat ini adalah ayat jeritan terdalam dari hati Daud setelah ia menyadari dosanya. Doa orang yang takut kehilangan hadirat Tuhan. Doa orang yang takut ditinggalkan Tuhan. Kebangunan rohani dimulai ketika kita lebih takut kehilangan Tuhan. Lebih takut kehilangan hadirat Tuhan daripada takut kehilangan apapun yang kita miliki dalam hidup. Amin. Amin. Kita bisa kehilangan harta benda. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita sedih pasti. Tetapi jangan kita kehilangan hadirat Tuhan. Daud sangat ketakutan kehilangan hadirat Tuhan. Daud tidak takut kehilangan tahtanya. Dia tidak takut kehilangan reputasinya. Dia tidak takut kehilangan berkat. Tetapi dia takut kehilangan hadirat Tuhan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Takutlah kalau Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu.
Kenapa Daud takut kehilangan hadirat Tuhan? Yang pertama, karena Daud tahu tanpa hadirat Tuhan, penyembahannya tidak berarti. Karena ibadah tanpa hadirat Tuhan akan kehilangan makna. Kita capek berteriak di tempat ini. Kita melompat, kita mengangkat tangan. Tanpa hadirat Tuhan, penyembahan kita sia-sia. Penyembahan kita tidak bermakna di hadapan Tuhan. Daud seorang penyembah. Kalau kita baca seluruh Alkitab yang mencatat tentang Daud, dimanapun Daud berada, dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu mengagungkan Tuhan. Ketika dia menggembalakan domba ayahnya, ketika dia dikejar-kejar musuh, di dalam gua-gua, di padang gurun, dia selalu menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Daud takut penyembahannya tidak bermakna di hadapan Tuhan. Dia takut tanpa hadirat Tuhan. Dia takut kehilangan hadirat Tuhan. Dan ini yang harus kita takutkan. Ibadah tanpa hadirat Tuhan hanya rutinitas. Sehingga ibadah kita tidak membawa perubahan apa-apa dalam diri kita. Sering kita lihat dalam hidup ini. Orang yang rajin dalam ibadah, rajin bersekutu. Tetapi tidak berubah dalam karakternya. Tidak ada perubahan apapun dalam karakternya. Kalau kemarin, tahun lalu, tahun yang sebelumnya. Hidupnya hanya egois, hanya mengatakan aku. Hari ini juga dia seperti itu. Apa yang aku dapat, apa yang bisa aku dapat. Perhatikan aku. Ibadah tanpa hadirat Tuhan. Jangan heran di tempat ibadah ada orang yang mudah tersinggung. Gampang marah. Di dalam tempat ibadah ada orang merasa tidak mendapat sesuatu dari ibadah itu. Ini yang harus kita waspadai dalam hidup. Ibadah itu harusnya membawa sukacita. Amin. Ibadah itu harusnya membawa sukacita dalam hidup kita. Karena di sini kita berjumpa dengan Allah, pemilik kehidupan yang mengasihimu dan mengasihiku. Yang peduli kepada dirimu dan kepada diriku. Yang nafasmu tergantung kepada Dia. Bukankah seharusnya kita sangat menghargai ibadah itu? Bukankah seharusnya kita harus serius masuk dalam ibadah itu? Daud ketakutan kehilangan hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, Daud sadar tidak akan mampu melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau dengan kekuatan kita sendiri. Benar? Ada orang yang jahat kepadaku. Dengan kekuatanku mana mungkin aku bisa baik kepada dia. Nggak pernah bisa. Tetapi karena Kristus ajarkan, berkatilah orang yang berbuat jahat kepadamu, berdoalah kepadanya. Itu bisa aku lakukan hanya dengan kekuatan Tuhan. Sehingga ketika hadirat Tuhan meninggalkan aku tidak mampu melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan inilah yang ditakutkan oleh Raja Daud. Dan inilah harus yang ditakutkan oleh setiap orang Kristen dalam hidupnya. Daud takut kehilangan hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, hidupnya kosong. Kosong. Kalau kita ingat Daud, hidupnya sangat dekat dengan Raja Saul. Karena Raja Saul suka memanggil dia ke istana untuk memainkan sulingnya. Untuk menghibur Raja Daud. Bahkan dia ikut berperang
Daud menyaksikan sendiri apa yang terjadi kepada Raja Saul ketika roh Tuhan meninggalkan Saul. Apa akibatnya? Itu dilihat oleh Daud. Saul tetap menjadi raja secara posisi pada waktu itu. Tetapi kosong secara rohani. Hidupnya dipenuhi ketakutan. Hidupnya dipenuhi iri hati, amarah dan kekacauan. Sehingga dia mengejar-ngejar Daud yang tidak punya kesalahan itu. Keputusan-keputusannya tidak lagi berdasarkan kehendak Tuhan. Dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang baik menurut dia. Sehingga dia semakin jauh dari Tuhan. Daud takut kehilangan hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan tidak ada keberhasilan. Daud sangat menyadari dalam segala hal aku ini terbatas. Bukankah Daud dari seorang gembala ditahbiskan menjadi raja, diurapi menjadi raja? Artinya, secara pengetahuan tidak ada lebihnya dari orang lain. Daud menyadari tanpa hadirat Tuhan tidak ada keberhasilan. Sehingga di dalam Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, Engkaulah kekuatanku. Allah lah yang menjadi kekuatan dari Daud. Daud sangat mengerti sumber kekuatannya bukan dirinya sendiri, tetapi Allah. Keberhasilannya sebagai pemimpin karena dia mengandalkan Tuhan. Kemenangannya atas Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Semua yang dia lakukan setelah pertobatannya karena dia mengandalkan Tuhan. Ingat bagaimana Daud menghadapi Goliat. Kalau kita baca di Alkitab, firman Tuhan katakan, Goliat itu tingginya 3,2 meter. Sementara Daud mukanya masih kemerah-merahan. Artinya dia masih remaja. Dan Goliat itu menantang pasukan Israel, tentara Israel dan rajanya Saul ada di sana. Dia berpakaian lengkap, tertutup semua. Ada perisai, pedangnya ada yang pegang, semua lengkap alat perang pada waktu itu. Ketika Daud maju, dia sangat meremehkan Daud. Dia merasa terhina karena Daud maju. Dia berkata kepada Daud seperti ini, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Karena Daud datang hanya dengan tongkat dan ketapel di kantongnya. Sementara Goliat mempunyai alat perang yang lengkap. Dan ada orang yang membawa senjatanya. Tetapi kita lihat perkataan iman dari Daud. Orang yang senantiasa dalam hadirat Tuhan ini. Orang yang senantiasa menyertakan Tuhan ini. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan. Daud berkata kepada Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 seperti ini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan apa kata Alkitab tentang hal itu? Hari itu juga Tuhan menyerahkan nyawa Goliat kepadanya. Hanya dengan satu tarikan ketapel. Tertutup semua tapi jidatnya kosong. Bisa tembus. Mustahil menurut manusia. Tidak mungkin menurut manusia. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ingat itu dalam perjalanan kehidupanmu. Ketika engkau menghadapi persoalan seperti apapun. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah yang sama. Kemarin, 2000 tahun yang lalu. Dari dulu sampai hari ini. Dia Allah yang sama. Amin.
Untuk itu terus andalkan Dia. Takutlah kehilangan hadirat-Nya. Seringkali dalam hidup ini ketika kita menghadapi persoalan, kita gampang frustasi dan kecewa. Karena apa? Karena seringkali kita hanya mengandalkan diri sendiri. Kita hidup tanpa hadirat Tuhan. Sehingga kita kelelahan dan gampang menyerah. Persoalan sedikit kita gampang menyerah. Kesulitan sedikit kita gampang menyerah. Tanpa Tuhan, hidup itu akan terasa berat. Kalau semua yang terjadi dalam hidup kita selesaikan dengan cara kita, hidup itu akan berat. Hidup itu akan susah. Untuk itu terus rindukan Tuhan ada dalam hidupmu. Dengan hadirat Tuhan yang selalu menyertai kita, akan ada kepekaan akan dosa. Oh, ini salah. Oh, itu enggak baik di hadapan Tuhan. Dengan kita dalam hadirat Tuhan, ada pertobatan. Aku harus berubah. Tuhan tidak menyukai kelakuan yang seperti ini. Tuhan tidak menyukai kebiasaan yang seperti ini. Ada pertobatan kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, sukacita kita tidak tergantung isi dompet kita. Sukacita kita dan damai kita tidak tergantung situasi yang kita hadapi. Sukacita kita berasal dari Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita senantiasa dalam hadirat Tuhan, ada kuasa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada kuasa untuk mengalahkan kedagingan itu. Ada kuasa untuk berubah. Revival. Lahir dari hati yang berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Amin. Katakan dulu dalam dirimu, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tidak ada nih yang sekali lagi. Katakan dalam dirimu, jangan malu punya Tuhan. Jangan sampai Tuhan malu punya Engkau. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Harus yakin kita mengatakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangunan rohani selalu dimulai ketika kita lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Amin. Jadi bukan sekedar kita datang ke kebaktian, bukan sekedar kita datang ke gereja ambil bagian, tetapi ada hati yang rindu akan Tuhan. Ada hati yang rindu bersama dengan Tuhan. Ibadah dalam hadirat Tuhan akan membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau engkau hidupmu belum berubah selama ini, engkau tetap seperti itu. Ibadahmu perlu kita koreksi, apakah ibadahku dalam hadirat Tuhan? Harusnya ibadah itu membawa perubahan dalam hidup kita. Dan ibadah dan kita menikmati berkat dari ibadah itu. Ibadah tanpa hadirat Tuhan sekali lagi tidak membawa perubahan apa-apa. Pernah gak ada lihat orang yang bersungut-sungut habis ibadah? Pujiannya kurang menyentuh. Musiknya kok gitu ya? Khotbahnya itu terus. Dia gak tahu kalau Alkitab memang itu. Alkitab itu gak ditambah-tambah. Suasananya kok lain ya? Padahal suasana hatimu yang lain. Orang lain menikmati hadirat Tuhan. Orang yang beribadah itu seharusnya dipenuhi sukacita. Karena kita berjumpa dengan sang pemilik kehidupan itu. Orang yang beribadah itu harusnya berubah. Kita lebih sabar.
Kita lebih mengasihi, kita lebih bisa menerima kekurangan orang lain. Kita tidak gampang bersungut-sungut. Kebangunan rohani bukan soal ibadah yang menyenangkan hati. Ini sekali lagi saya ulang. Kebangunan rohani bukan soal ibadah yang menyenangkan hati kita. Kebangunan rohani bukan soal perasaan kita yang disenangkan dengan suara merdu sang WL. Alunan musik yang sesuai dengan selera kita. Kebangunan rohani adalah hadirat Tuhan yang kembali berdiam dalam hati umatnya. Di mana umat yang beribadah memiliki hati yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 Raja Daud berkata, jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Biarlah firman Tuhan ini merema dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga senantiasa kita ada jiwa yang haus kepada Allah. Jiwa yang senantiasa ingin bersekutu dengan Allah. Yang kedua, persiapan kita untuk revival. Hati yang dipulihkan. Mazmur 51 ayat 14 ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud berdoa agar Tuhan memulihkan bagian terdalam dari jiwanya. Sukacita keselamatan. Dan membentuk kembali kehendaknya agar mampu taat kepada Tuhan. Teguran Tuhan kepada Daud atas dosanya telah membuat Raja Daud sedih atas apa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia berdoa, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Daud menyadari bahwa tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita dalam hatinya. Selain dari kegirangan karena diselamatkan Allah. Kegirangan di dalam Allah juru selamatnya. Dan di dalam pengharapan akan hidup yang kekal. Kalau ini ada dalam hidup kita. Ada kegirangan. Ada sukacita dalam hidup kita. Karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Allah. Kita bisa senantiasa bersukacita di dalam segala situasi. Daud tidak hanya meminta pemulihan batin. Ia juga meminta kepada Tuhan, topanglah aku dengan roh yang rela. Roh yang rela, kehendak yang diserahkan. Roh yang rela menunjuk pada hati yang mau dipimpin. Hati yang mau ditegur. Hati yang mau diarahkan. Hati yang mau diubah. Ibu Gembala, Tuhan tidak pernah menegur aku. Tidak pernah ada nabi yang datang kepadaku. Engkau ditegur mungkin melalui sesamamu. Engkau ditegur mungkin melalui firman Tuhan yang kau dengar. Tetapi engkau mengeraskan hatimu. Biarlah kita seperti Raja Daud. Ketika dia ditegur, dia malah meminta kepada Tuhan. Topanglah aku dengan roh yang rela. Jiwa roh yang rela, jiwa yang siap berkata, bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendakmu. Banyak konflik dalam keluarga, di dalam tempat kerja, di dalam gereja, bukan karena orang Kristennya kurang doa, bukan karena kita tidak beribadah, tetapi karena kita tidak berubah. Kita tidak mau dipulihkan. Kita tidak mau ditegur. Kita tidak memiliki roh yang rela. Kita terus keras kepala. Kita masih mempertahankan ego kita. Orang yang beribadah seharusnya itu tidak ada. Tidak ada lagi orang yang keras kepala yang masih mempertahankan ego.
Saya percaya di tempat ini tidak ada. Katakan dulu sebelahmu, bukan kau yang keras kepala itu. Bukan kau yang mempertahankan ego itu. Aku lihatin wakil gembala dan kesempatan dia untuk mesra-mesra sama istrinya. Jangan bikin saya iri dong. Mari rindukan kebangunan rohani terjadi dalam hidupmu dan keluargamu. Minta Tuhan memulihkan hatimu. Minta Tuhan untuk menopang engkau dengan roh yang rela. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hati yang siap dipakai menjadi saksi Kristus. Jadi setelah Daud meminta semua itu, dia tidak mau hanya aku sudah dipulihkan. Aku sudah ada dalam hadirat Tuhan, tidak. Dia minta, ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Raja Daud merasakan bagaimana dia tertekan dengan dosanya. Dia mau orang lain juga dipulihkan. Orang yang sungguh bertobat tidak berhenti pada pemulihan dirinya sendiri. Tetapi rindu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi orang lain. Itulah yang diharapkan Tuhan terjadi bagi kita. Bagaimana kita mau merubahkan orang lain kalau hidup kita sendiri tidak berubah. Revival sejati tidak berhenti pada pemulihan diri sendiri, tetapi mengalir keluar menjadi kesaksian. Setelah dosanya diampuni, setelah hatinya dipulihkan Tuhan, dan mengalami belas kasihan Tuhan, Daud bertekad untuk mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Daud bertekad, apa itu jalan Tuhan? Kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, cara hidup Tuhan kepada orang-orang berdosa. Dia mau mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang berdosa. Supaya apa? Bukan supaya mereka menjadi pengikut dan pengagumnya. Bukan. Tetapi firman Tuhan katakan, supaya orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Amin. Orang yang pernah jatuh dalam dosa, orang yang pernah ada dalam lembah kekelaman, kalau dia sudah dipulihkan Tuhan, kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh, akan efektif untuk menjangkau jiwa yang jatuh dalam dosa. Karena yang keluar dari hidupnya itu empati, bukan penghukuman, bukan penghakiman. Akan ada empati. Aku juga merasakan seperti engkau dulu. Aku juga dulu ada di lembah kekelaman. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap orang percaya yang sudah mengalami kebangunan rohani, yang sudah mengalami pemulihan, mengajarkan jalan Tuhan kepada orang berdosa, supaya orang berdosa menyadari dosanya, bertobat dan menerima pemulihan dari Tuhan. Dan kelak hal yang sama dia lakukan kepada orang lain. Sehingga penginjilan itu terus. Orang berdosa satu bertobat. Dia mengajarkan lagi kepada orang lain. Orang berdosa ini bertobat. Mengajarkan lagi kepada orang lain. Sehingga kekristenan itu tidak pernah habis. Seperti yang terjadi di Eropa sekarang. Setiap tahun orang Kristen semakin berkurang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kebangunan rohani selalu dimulai dari hati yang datang kembali kepada Tuhan. Mazmur 51 tadi mengingatkan kepada kita. Memperlihatkan kepada kita jalan menuju kebangunan rohani yang sejati. Yang pertama, hati yang menyadari kebutuhan akan hadirat Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Yang kedua, hati yang dipulihkan Tuhan. Daud berdoa, pulihkanlah kepadaku sukacita karena keselamatan daripadamu. Karena Daud sadar, yang ia butuhkan bukan sekedar pengampunan, tetapi pemulihan hati, sukacita yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan.
revival selalu dimulai ketika Tuhan memulihkan bagian terdalam dari batin kita. Amin. Dan yang ketiga, hati yang siap dipakai menjadi saksi Kristus. Orang yang dipulihkan tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Mungkin selama ini kita rajin ibadah, tetapi kita kehilangan kepekaan akan hadirat Tuhan. Mungkin kita rajin melayani, tetapi sukacita keselamatan itu sudah memudar dalam hidup kita. Atau mungkin Tuhan sedang rindu memakai hidup kita, tetapi hati kita belum siap sepenuhnya untuk menerimanya. Mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana Raja Daud datang kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita jujur dan haus akan hadiratnya. Kita minta pemulihan daripada Tuhan. Biarlah doa Daud menjadi doa kita. Tuhan, jangan jauhkan aku dari hadirat-Mu. Pulihkan hatiku dan pakailah hidupku menjadi saksi-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala.